Hai, kembali lagi di Yenimo Channel, suatu channel yang selalu berbagi informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan. Kali ini saya akan memberikan suatu materi yang berkaitan dengan aplikasi yang sudah populer, yaitu aplikasi Microsoft Word. Tapi untuk kali ini saya coba membuat suatu ulasan yang lebih sederhana bagi pengguna atau user yang baru belajar menggunakan Microsoft Word. Tidak usah khawatir, nanti bisa dapat dipelajari dengan detail. Yang penting tonton dari awal sampai akhir, jangan sampai di skip. Oke, kita akan masuk di dalam tampilan Microsoft Word. Microsoft Word ini sering juga dibilang suatu aplikasi pengolah kata karena biasanya aplikasi Microsoft Word ini digunakan untuk melakukan pengetikan dokumen, pengaturan lembar halaman, pengaturan pembuatan laporan-laporan, dan semua hal yang berkaitan dengan modifikasi atau pengeditan terhadap teks. Ini tampilan awal ketika kita masuk di dalam aplikasi Microsoft Word. Namun sebelum kita membahas lebih jauh bagaimana menggunakan aplikasi ini, kita harus mengetahui terlebih dulu ada beberapa poin atau beberapa istilah yang nantinya akan sering kita gunakan di dalam aplikasi ini. Yuk kita lihat satu-satu. Microsoft Office Word atau biasa disingkat dengan Microsoft Word atau MS Word adalah sebuah program aplikasi pengolah kata atau word processor buatan dari Microsoft Corporation. Microsoft Word 2010 merupakan hasil pengembangan dari beberapa versi sebelumnya. Nah, di dalam aplikasi Microsoft Word 2010 ini kita akan mengenal istilah tab, ribbon, dan group di dalam menyajikan suatu menu atau tool. Kita lihat apa yang dimaksud dengan tab, ribbon, dan group. Tab adalah sederetan menu yang ditandai dengan teks. Tab ini biasanya terdiri dari file, insert, page layout sampai ke menu view dan review. Sedangkan ribbon adalah sekumpulan menu di dalam setiap tab. Group adalah sekumpulan atau sekelompok menu di dalam tiap ribbon yang memiliki kesamaan fungsi. Jadi kalau kita mau simpulkan, di dalam tab menyediakan ribbon, ribbon terdiri dari beberapa grup, dan grup terdiri dari sekumpulan menu yang memiliki kesamaan fungsi. Ya, jadi ilustrasinya bisa digambarkan seperti ini. Ini tampilan aplikasi Microsoft Word yang terdiri atas tab, ribbon, dan group. Tab itu sekumpulan menu yang terdiri dari sekumpulan teks dimulai dari menu file, home, sampai dengan menu review. Nah, di dalam tab, contohnya ini ada tab home, terdapat yang namanya ribbon. Ribbon di dalam tab home ini terdiri atas clipboard, font, paragraf, style, dan editing. Kita bisa lihat satu contoh di dalam ribbon clipboard itu terdapat grup, paste, cut, copy, dan format painter. Di dalam ribbon font itu terdapat pengaturan untuk jenis fontnya, ukuran huruf, penebalan huruf, membuat teks jadi garis miring, atau kurang lebih tampilannya seperti ini. Fungsinya bagaimana? Sebentar kita lihat satu persatu. Kita lanjut. Untuk materi kali ini saya mau lebih khusus untuk membahas ada dua tab, yaitu tab home dan tab page layout di dalam aplikasi Microsoft Word. Seperti yang tadi saya bilang, tab home itu terdiri dari beberapa ribbon, yaitu ribbon clipboard, ribbon font, paragraf, style, dan editing. Kita coba lihat satu persatu. Ada clipboard. Clipboard ini termasuk ribbon group yang berisi berbagai icon yang berfungsi untuk menyalin, menempel, memindahkan elemen, dan melakukan format painter. Di dalam
ribbon clipboard ini terdapat grup paste, yaitu yang fungsinya untuk menempelkan teks atau objek hasil copy atau cut ke lembar kerja. Cut dari kata memotong, ini fungsinya untuk memindahkan teks atau objek. Copy fungsinya untuk menyalin atau mengopi teks atau objek. Dan yang terakhir ada format painter yang fungsinya untuk menyalin format halaman sehingga dapat digunakan di halaman yang lain. Selanjutnya ada ribbon font. Di dalam ribbon font ini terdapat ribbon group yang terdiri atas beberapa icon, yaitu untuk mengatur font mulai dari jenis, ukuran, warna, efek, dan lain-lain. Tampilan dari group font ini seperti yang ini. Kita bisa lihat satu-satu. Di sini ada fungsi kalau font ketika kita memilih jenis dan gaya huruf. Ada font size untuk mengatur ukuran huruf. Bold ketika kita akan menebalkan huruf. Italic untuk membuat font atau huruf miring pada huruf. Underline dari kata underline untuk memberikan garis bawah pada teks atau huruf. Ada strike through itu untuk memberikan efek coretan pada teks. Dan ada subscript itu untuk membuat format berada di bawah. Ini kalau contohnya misalkan kalau di kimia itu ada tulisan H2O, duanya itu yang kecil itu menggunakan subscript. Dan yang terakhir ada superscript, ini untuk membuat format pangkat ke atas. Biasanya kalau di matematika kalau ada persamaan X kuadrat tambah Y kuadrat, X-nya diketik seperti biasa, duanya itu angka 2 pangkat itu yang menggunakan superscript. Selanjutnya kita bisa lihat paragraf, yaitu ikon yang mengatur penyesuaian paragraf di dalam lembah kerja Word. Nanti kita bisa lihat dan lebih jelas lagi di dalam praktek. Ada pengaturan teks untuk perataan kiri, ada pengaturan teks untuk perataan tengah, ada pengaturan untuk perataan kanan, bahkan ada pengaturan untuk rata dan kiri kanan dari suatu teks. Ya, ini yang tadi saya jelaskan. Ada juga beberapa fungsi-fungsi yang lain. Di sini nanti bisa dilihat satu persatu. Ada fungsi shading, border, decrease indent untuk melakukan pergeseran paragraf ke arah kiri, increase indent untuk mengatur pergeseran paragraf ke arah kanan. Kalau kita mau mengatur jarak spasi antar baris dalam paragraf, berarti kita memilih line and paragraph spacing. Ketika kita mau melakukan penyortiran teks atau numerik pada dokumen, kita bisa menggunakan sort. Dan apabila kita hendak mengaktifkan atau menonaktifkan karakter yang tersembunyi seperti spasi, penanda, paragraf atau tanda tab, kita dapat menggunakan show atau hide. Bisa show ketika kita menampilkan dan hide ketika kita menyembunyikan. Selanjutnya ada ribbon group style, yaitu karakteristik pemformatan yang telah disetting sebelumnya untuk diterapkan di teks, tabel, daftar di lembar kerja dengan mengubah tampilannya. Seperti ini tampilannya kalau kita mau mengatur pengaturan teks sesuai dengan style atau model sesuai dengan kebutuhan kita. Yang terakhir dari tab home. Di dalam tab home, di dalam ribbon group ada yang namanya editing. Ini memiliki fungsi untuk melakukan edit atau melakukan perubahan pada teks di dalam suatu dokumen. Ini ada 3 item di sini. Yang pertama find, yaitu ikon yang digunakan untuk melakukan pencarian kata tertentu. Jadi misalkan kita mau mencari suatu kata tertentu di dalam pengetikan teks kita dapat menggunakan find. Replace, ikon yang digunakan untuk menemukan kata tertentu dan menggantinya dengan teks lain. Misalkan di dalam pengetikan kita sudah terlanjur menggunakan kata siswa.
kita telah melakukan pengetikan sebanyak 10 halaman misalkan, dan ada kata siswa itu sudah tidak terhitung banyaknya, sedangkan ada permintaan harus diganti dengan kata peserta didik. Berarti kita tidak perlu mengganti atau mencari satu persatu kata siswa, tapi kita cukup dengan menggunakan replace. Jadi kita replace, kita ganti kata find, kita klik kata find, kita ketik kata siswa, setelah itu kita replace katanya menjadi peserta didik. Selanjutnya ada select, yaitu ikon yang digunakan untuk memilih atau memblok suatu teks di dalam satu dokumen. Ini untuk yang termasuk di dalam tab home. Selanjutnya kita masuk di dalam tab page layout. Page layout ini fungsinya untuk mengatur tata letak halaman dokumen Microsoft Word yang fungsinya untuk mengatur kertas, margin, orientasi, paragraf, hingga posisi objek atau gambar terhadap teks maupun objek lain atau arrange. Kita lihat satu persatu. Di dalam tab page layout terdiri atas ribbon themes, page setup, page background, paragraf, dan arrange. Oke. Yang pertama, di dalam group themes fungsinya untuk mengatur, mengubah tampilan huruf dan juga warna di dalam teks dokumen. Themes ini memiliki fungsi mengubah tampilan atau mengubah tema di dalam dokumen. Color itu untuk mengatur atau memilih warna tema pada satu dokumen. Font digunakan untuk menentukan jenis font apa yang digunakan di dalam dokumen tersebut. Ada efek, menu yang digunakan untuk mengubah atau menentukan efek tulisan yang dikehendaki pada dokumen tersebut. Yang berikutnya page setup, ini fungsinya untuk yang pertama margin, menentukan bagaimana ukuran margin yang tepat di bagian kanan, kiri, atas, dan juga bagian bawah dari naskah tersebut. Yang berikutnya ada orientation, memiliki fungsi untuk menentukan kertas pada dokumen apakah dibuat horizontal atau vertikal. Yang berikutnya size atau ukuran, fungsinya untuk menentukan ukuran kertas atau ukuran lembar kerja yang dikehendaki. Yang selanjutnya ada columns memiliki fungsi untuk menentukan jumlah kolom pada lembar kerja. Selanjutnya bricks memiliki fungsi untuk menentukan ukuran batas dari kolom yang satu ke kolom yang lainnya. Ada line number untuk menambahkan nomor pada setiap baris. Ada hyphenation, yaitu melakukan pengaturan mengenai penggunaan tanda hubung secara otomatis atau secara manual. Yang berikutnya page background. Page background ini untuk mengubah tampilan latar belakang pada dokumen yang dibuat atau diketik. Page background ini terdiri atas watermark, page color, dan page border. Watermark adalah memiliki fungsi untuk mengubah atau menghapus gambar atau teks yang ada di belakang naskah atau teks di dalam dokumen. Page color untuk menambahkan warna yang sesuai dengan keinginan. Ada page border memiliki fungsi untuk mengubah gaya atau style pada garis border. Selanjutnya ada ribbon paragraph memiliki fungsi untuk mengatur jarak hasil ketikan dengan spasi dan juga paragraf itu sendiri. Terdiri dari indent left itu untuk mengatur ukuran jarak teks di tepi dokumen, indent right untuk menentukan jarak teks dengan jarak tepi kanan pada dokumen atau lembar kerja. Yang selanjutnya ada spacing before untuk menentukan jarak antar teks yang ada di paling bawah dengan teks yang berada di atas dalam satu kalimat. Selanjutnya ada spacing after, yaitu yang memiliki fungsi sebagai penentu
atau menentukan jarak antara paragraf yang satu dengan paragraf yang lainnya. Yang terakhir ada ribbon arrange yang memiliki fungsi untuk mengatur posisi objek gambar yang terdapat dalam sebuah dokumen yang akan dikerjakan, yang terdiri atas position untuk menentukan posisi atau tata letak gambar yang sudah disisipkan dalam dokumen. Selanjutnya ada bring to front, yaitu memiliki fungsi untuk mengatur posisi objek yang satu dengan objek yang lainnya. Ada send to back ketika kita mengatur objek berada di belakang objek sebelumnya. Ada text wrapping berfungsi untuk meratakan teks dengan objek. Ada align yang berfungsi untuk membuat tulisan pada lembar kerja di Microsoft Word untuk rata kiri dan rata kanan. Demikian untuk beberapa penjelasan dari menu page layout dan menu home. Kiranya informasi yang disampaikan bermanfaat. Selanjutnya jangan lupa untuk menonton video selanjutnya tentang bagaimana cara mempraktekkan menu home dan menu page layout. Terima kasih. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Bye bye.